Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Indikator Saham. Kali ini saya akan membahas teknik trading saham yang memanfaatkan momen pantulan harga saham. Dalam video ini, saya akan share bagaimana cara menggunakan indikator untuk menemukan pantulan, bagaimana contoh jual belinya. Semoga ini bisa menjadi referensi kalian dan menambah wawasan dalam dunia trading saham. Sudah nggak sabar nunggu? Oke, kita langsung bahas. Tonton sampai selesai ya. Pertama-tama, saya akan sharing terlebih dahulu sekilas ini tentang teknik menemukan pantulan harga saham. Biasanya, pantulan harga saham bisa kita deteksi dengan menggunakan indikator. Salah satunya adalah yang pertama, yaitu indikator stokastik. Kalau kalian lihat di sini, pada bagian bawah stokastik, ini terjadi pantulan. Maka, harga sahamnya juga terjadi pantulan mengikuti gerakan stokastik. Indikator yang kedua adalah Bollinger Band. Biasanya, suatu saham terjadi pantulan pada bagian tengah Bollinger Band, atau ini setara dengan Simple Moving Average 20, atau kadang juga terjadi pantulan pada Bollinger Bottom. Di sini contohnya, kemudian di sini juga ada. Nah, itu contoh yang kedua. Selanjutnya, indikator yang ketiga adalah RSI. Kalau kita perhatikan di sini, contohnya pada bagian bawah ini ada indikator RSI di mana terjadi pantulan setelah menyentuh garis bagian bawah RSI, bergerak dari bawah ke atas, kemudian harga sahamnya juga mengikuti indikator RSI ini, bergerak dari bawah ke atas juga. Seperti itu guys contohnya. Jadi ada banyak indikator yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi pantulan. Mungkin ini contoh satu lagi ya guys, yaitu kita bisa menggunakan garis moving average. Sebagai contoh di sini ada garis MA200 di mana di situ terjadi pantulan, kemudian ada juga contoh pantulan yang terjadi pada garis MA50 dan juga pantulan yang terjadi pada garis MA20. Di video kali ini kita akan fokus membahas pantulan yang terjadi pada garis MA50, dan berikut ini adalah BSJP atau swing trading saham menggunakan bantalan MA50. Silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya, dan gabung berlangganan level gold untuk mendapatkan manfaat. Yang pertama, akses penuh ke video-video yang berisi rumus-rumus terbaru. Kedua, postingan info saham yang menarik, dan yang ketiga ada grup diskusi Telegram. Di sini kalian bisa diskusi dan juga trading bareng saya dengan saham-saham pilihan saya. Selanjutnya kita akan bahas pantulan saham pada garis MA50. Sebagai contoh di sini ada garis MA50 yang berwarna merah. Kemudian ini adalah contoh pergerakan suatu saham. Di sini bisa kita lihat bahwa setiap kali suatu saham harganya mendekati atau mungkin menyentuh garis MA50, maka selanjutnya harga saham akan kembali bergerak ke atas. Kemudian pada saat turun, kemudian dia menyentuh atau menembus suatu saham yang strong uptrend, akan melanjutkan kenaikannya kembali. Seperti itu seterusnya. Nah, momen-momen seperti ini harus kita deteksi agar kita bisa memanfaatkannya untuk trading saham dengan memanfaatkan pantulan yang terjadi. Selanjutnya, berikut ini adalah kriteria saham yang akan kita cari karena saham-saham ini berpotensi untuk membuat pantulan yang bisa kita manfaatkan untuk trading. Kriteria yang pertama, harga saham turun. Jadi kita mencari saham-saham yang candlenya berwarna merah. Kemudian kriteria yang kedua yaitu saham yang berwarna merah tadi posisinya adalah memotong ke bawah garis SMA 50 atau MA50. Itu sama saja ya guys. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan tren turunnya sudah selesai,
ya kita memilih saham-saham yang volume transaksinya sudah menurun. Kemudian yang keempat, nilai transaksi lebih dari 1 miliar rupiah. Ya ini supaya kalian bisa melakukan jual beli dengan lebih mudah ya guys, dibanding dengan kalian jual beli di saham yang sepi atau nilai transaksinya sangat rendah. Selanjutnya, ini adalah contoh cara trading. Yang pertama kita akan membahas untuk BSJP atau beli sore jual pagi. Di sini sebagai contoh ada chart, kemudian ada garis indikator MA50 yang berwarna merah ini. Jadi untuk BSJP ketika terjadi candle merah memotong ke bawah seperti ini, maka kita bisa melakukan buy pada saat close. Jadi beli saat jam 15:51 sampai dengan 15:57. Jadi bisa di HK maksimum 2 tick. Gak usah tinggi-tinggi ya guys belinya. Kalau ternyata closingnya lompat lebih dari 2 tick, ya berarti kalian nggak dapet. Dan itu malah bagus, karena biasanya saham yang terlalu tinggi lompatnya, besok paginya cenderung turun. Jadi udah beli tinggi-tinggi tapi besoknya turun, ya buat apa? Mendingan nggak usah dibeli guys. Jadi itu guys, maksimal 2 tick saja. Kemudian karena ini BSJP, beli sorenya sudah, tinggal jual paginya. Jadi kalian bisa sell pada saat open market, atau kalian mungkin tunggu sampai terjadi cuan 2%. Kalian bisa taking profit. Dan jangan lupa kalau BSJP kalian mau disiplin, ya kalian bisa pasang sell di minus 2%. Tapi kalau kalian mau lanjut, jadi kalau misalkan BSJP gagal, kalian bisa berubah mode menjadi swing. Caranya seperti apa? Ini selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk swing. Jadi misalkan kalian tadi trading BSJP tapi gagal naik, nggak apa-apa, kalian bisa hold selama kira-kira 10 hari. Jadi misalkan ya, kalian sudah beli di sini, ternyata besoknya belum naik, ya kalian bisa hold saja. Kemudian kalau ternyata besoknya sudah naik, ya kalian tinggal pilih mau TP atau mau lanjut holdnya. Karena ini turunnya belum banyak, ya mungkin kalian bisa hold dulu selama beberapa hari. Nanti kalau sudah cuan agak lumayan, baru kalian TP. Nah, cuannya berapa? Ya tergantung market ya guys, sama tergantung bersyukurnya kalian. Kalau misalkan sudah naik 5%, ada yang sudah bersyukur TP, ada yang masih kurang 10%, baru di TP juga ada yang 10% masih kurang, pengennya 100%, akhirnya turun lagi, malah cuannya hilang. Ya di market kan kita nggak ada yang tahu ya guys. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk pasang stop loss. Jadi sebagai contoh ya guys, di sini misalkan sudah minus 5%, ya nggak usah dipaksakan lagi, langsung stop loss atau cut loss saja. Atau pakai cara yang lain, yaitu sebagai contoh, misalkan kalian sudah dibeli di sini, ternyata 3 candle merah di hari berikutnya. Nah, itu saatnya juga kalian bisa pertimbangkan untuk stop loss atau cut loss. Karena biasanya kalau sudah merah 3 kali seperti ini, dia akan lanjut turun. Berarti tekanan jualnya ya sangat tinggi. Atau mungkin kalian sudah hold 10 hari, tapi harganya tidak naik. Ya sudah, nggak usah ditunggu lagi. Cut loss saja, kalian cari saham lain yang lebih potensial. Selanjutnya, kita akan membahas hasil tes untuk rumus ini selama periode kira-kira 1 bulan ke belakang. Jadi di sini ada beberapa saham yang muncul. Kita akan bahas satu persatu. Kita langsung menuju ke saham yang pertama, yaitu saham Coin atau Coin ya guys. Terserah kalian bacanya. Ini tanggal 8 Januari muncul saham Coin. Ini close-nya di sini ya guys. Kemudian hari berikutnya saham ini naik 4% lebih. Jadi ini tergolong sukses ya guys. Kita nggak tahu apakah nanti 10 hari ke depannya nanti akan naik lebih tinggi atau apakah akan turun lebih rendah lagi. Jadi kalau sudah tercapai 4% seperti ini, harusnya sudah ter-TP. Tinggal kalian mencari saham lain lagi yang lebih potensial. Selanjutnya, ini tanggal 30 ada saham Okas. Tanggal 30 di sini ya guys.
closing di 145, kemudian hari berikutnya naik sampai 151 atau naik 4,13%. Jadi ini ya juga harusnya sudah ter-TP. Tapi kalau misalkan mau di hold lagi ya mungkin ada kenaikan, tapi nggak gitu banyak. Beberapa hari kemudian lagi ini naik berapa kita juga belum tahu. Selanjutnya ada saham Oils. Oils ini untuk PSJP-nya gagal ya guys ceritanya. Nah di sini tanggal 23 Desember hari berikutnya gagal naik guys. Hold candle merah yang pertama, candle merah yang kedua, kemudian pada hari ketiganya baru dia naik tinggi. Jadi ini harusnya sudah ter-TP di sini ya guys. Kalau di hold ya ini masih bisa naik lagi ternyata. Selanjutnya ada saham IMJS. Ini termasuk yang bagus ya guys. Di sini tanggal 22 besoknya naik 5% lebih. Kemudian hari berikutnya juga naik cukup tinggi. Jadi ini juga sukses ya guys. Kemudian kita coba akan melihat yang naiknya agak lebih tinggi lagi, saham Suli. Di sini ya guys, tanggal 22 Desember, hari berikutnya cuma naik 3,7. Tapi kalau di hold terus, dia naik cukup tinggi. Jadi secara total ada 14% dalam beberapa hari ini. Kemudian kita coba lihat untuk contoh yang gagal ya guys. Nanti gimana cara eksekusinya. XSIA ini tanggal 11 Desember di sini ya guys. Sebagai contoh, misalkan pembelian di sini hari berikutnya belum naik. Sebagai contoh menggunakan teknik 3 candle merah ya guys. Candle pertama merah, kedua merah, ketiga merah. Ya berarti ketika close di sini kalian bisa stop loss ya guys. Jadi mungkin stop lossnya kalian minus sekitar 2%, yaitu jadi konsekuensi kalau kalian nggak mau dibawa turun. Walaupun pada akhirnya saham ini kembali mantul ke atas. Kemudian saham naik ya guys, ini contoh juga yang gagal, naik tanggal 11. Jadi di sini hari berikutnya belum naik, berikutnya belum naik, hari ketiga belum naik juga. Ya kalian bisa pertimbangkan untuk stop loss atau cut loss, karena selanjutnya kan terbukti dibawa turun walaupun pada akhirnya naik lagi. Ya nggak ada yang tahu ya guys. Kemudian terakhir ini contoh yang sukses di sini guys, tanggal 10 Desember ada saham Molly, hari berikutnya naik 6%. Kalau di hold terus naiknya cukup tinggi 11%. Jadi seperti itu guys contoh cara transaksinya. Kalau misalkan seperti ini sudah naik nggak di TP ya dibawa turun lah guys. Jadi kalau memang niatnya PSJP ya kalian bisa segera TP. Kalau niatnya swing ya kalian bisa tunggu kurang lebih 10 hari. Jadi itu saja guys untuk hasil tesnya. Dalam periode tes ini untuk PSJP win rate-nya 63%, sedangkan untuk swing win rate-nya 81%. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan gabung berlangganan Gold ya guys.